Kalau Anda memaknai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Kasih kepada manusia, menurut Yesus apa? Ajarkan manusia untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kasih kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu baru jelas hubungannya. Apa implementasinya dalam Bible? Coba Anda baca di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan, larangan, perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Itu jelas itu. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara menjalankan dengan teliti, menjalankan dengan telaten, wajib melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, setia menjalankan segala perintah dan larangan. Itu disebut kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia yang mana? Kasih kepada manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri. Ajarkan mereka berulang untuk menjalankan hukum-hukumku. Tuliskan hukumku itu di pintu-pintu rumah kalian. Itu kasih kepada manusia. Lah ini kasih kepada manusia, suruh makan babi lah, nyembah Kristus lah, disko hari Minggu lah, tidak bersunat lah. Apa ini? Kasih dari mana model kayak gini? Siapa yang ngajarkan kasih seperti itu? Ajarkan anak-anakmu, mama, itu siapa ma? Foto siapa yang ada di dinding? Itu foto Tuhan kita, nak. Itu kasih rupanya. Hah? Itu kasih. Mama, ini fotonya siapa ma? Ini boneka anak-anak yang di video yang dicium-cium sama orang Katolik itu siapa ma? Itu Tuhan kita nak pada saat masih bayi. Ini kasih. Mengajarkan anak-anak kalian, mendoktrin kepada anak kalian untuk menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi. Itu kasih. Hah? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya? Kok jadi anak bayi juga jadi ikut Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah mengajarkan itu, tapi kalian mengatakan bayi Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran siapa? Ayolah saudara-saudara, jangan sombong terhadap kebenaran. Bible itu di dalamnya ada kebenaran. Bible itu syarat dengan kebenaran. Masalahnya ente tidak paham tentang Bible ente itu. Masalahnya itu di situ. Kan sudah saya bilang kalau agama itu cuma sebagai alat, dan orang-orang umat-umat yang ada di dalamnya itu belum tentu bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam agama itu. Gitu. Jadi itu kalau kita tidak bisa, lalu kita tidak bisa, lalu kita kemudian hilap, lalu kita lalai, apa solusinya menurut para pembawa agama? Menurut Yesus, menurut Nabi Musa, apa solusinya? Ambil orang, ambil Tuhan, potong, disalib, gantung, gitu solusinya? Enggak, solusinya bertaubat. Bertobat, kata Yesus bertobat, kata Yesus bertobat, kata Musa bertobat, kata Daud bertobat, kata Salomo bertobat. Kata gereja, imani Tuhanmu, mati untuk kau sekali, mati untuk disembeli, mati untuk disalibkan untuk dosa-dosamu. Dari mana ilmu itu? Yesus sendiri mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat, bertobat. Kata wanita yang bertobat bang, itu kata Bang Zuma itu. Lah perintah Yesusnya bertobat kok. Lah iya, kita ngikut Yesus ya bertobat lah, meninggalkan perbuatan yang lama. Waduh, jangan ngarang bang. Nah sekarang Yesus mengajarkan ibadah minggu nggak? Ya? Gimana? Beribadah kepada Tuhan tuh setiap saat, bos. Yang memerintahkan Anda beribadah hari Minggu siapa? Setiap saat, bos. Kapanpun yang memerintahkan dan kalian ibadah hari Minggu itu siapa? Jadi gini Bang Juma, Tuhan Yesus itu yang memerintahkan ibadah Minggu itu siapa? Di hari pertama sampai hari ke-6 itu bentar satu-satu, jangan. Iya, hari ke-7 itu hari apa? Hari ke-7. Hari Minggu rupanya. Hari Minggu. Istirahat. Hari apa? Iya, hari apa? Ya makanya kita sebagai umat itu makanya di hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa?
Iya, hari Minggu. Domingo. Apa? Hari Minggu. Hari Minggu nenekmu kiper. Itu kalau kau hitung hari Yunani. Ini yang diberi perintah, ini yang diberi ajaran adalah orang-orang Yahudi. Berarti harus melalui standar mereka. Kok jadi standarnya orang Roma? Aneh kan? Hari Jumat tuh hari apa, Bang? Hari Jumat itu perintah untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya Nabi Isa atau Yesus. Paham ente? Iya, tapi hari Jumat itu kalendernya kalender apa, Bang? Lah, ini kenapa lari ke sana? Nabi Muhammad Iya, yang dipakai itu diperintahkan, kalender ya apa, ayyuhalladzina amanu idza Patokannya nudiya patokan lis-sholati apa? min yaumil jumu'ah. Ada perintah hari Jumat. Mana perintahnya hari Minggu? Tunjuk dalilnya. Kalau hari Sabat, Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Sekarang saya minta, Patung-patung berhala. coba. Saya minta mana perintah hari Minggu? Cek satu, nggak ada lagi suaranya. Saya nanya, hari Jumat bentar, itu kalender teman-teman apa? jangan keroyokan Kalender Masehi dong. atau kalender Kan apa? kalian Ditanya, berjamaah woi, kamu di sini. ditanya, woi. Satu-satu lah, jangan keroyokan lah, satu-satu lah. Satu-satu ya. Kita persilahkan kalian satu-satu loh. Jarang-jarang kalau di room oten kita satu orang dikeroyok sama semua. Kalian beda loh. Di sini 5 orang loh. Kapan bertakia? Sampai Oh, kapan saya Jumat? nanya kok. 5 orang loh kalian di sini. Iya, satu-satu. Kalau misalkan Udah, sih perintahnya. Juma. Perintahnya hari Sampai Minggu kapan takiannya, mana? Zulkifli? Saya nanya. Perintahnya hari Minggu Jumat mana? itu dari mana? Enggak Lalu ada urusan, perintahnya jelas hari Jumat kami ibadah perintahnya. Mau hitungan kalender Masehi Hijriah, yang jelas hari Jumat kami ibadah sesuai dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya jelas. Yahudi perintahnya haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia akan dihukum mati. Nah, sekarang perintah ibadah Minggu itu mana dalilnya? Tunjuk kepada kita sini. Silakan. Macet berjamaah. Memang hari Minggu itu bukan perintah. Itu sudah hari Sabat. Ya. Bukan perintah. Lalu kenapa kamu lakukan kalau bukan perintah? Nah, itu Hari dia. Minggu itu sudah hari Sabtu. Kenapa umat Kristiani itu melakukan di hari Minggu? Karena hari Senin sampai hari Sabtu itu hari kerja. Apa sih orang ini? Hari Minggu libur. Apa saudara? Kalau berdoa itu bisa di rumah masing-masing hari Senin sampai hari Sabtu. Perintahnya hari Sabat, Cak Kangkung. Hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Itu perintah. Jangan kau ganggu ibadahnya orang Yahudi. Sabat itu hari ketujuh. Oke? Rison, Seni, Sisi, Refi'i, Hamisi, Sisi, Sabat. Jelas itu. Hari Sabtu jatuhnya. Kalau hari Minggu itu Rison, Yom Rison. Boleh nanya hari nggak? pertama. Saya mau bertanya nih. Saya Zulkifli, boleh bertanya dari tadi, perintah dalilnya ibadah Minggu mana? Kok pada rebutan mau bertanya? nggak? Zulkifli mencer. Tidak dikasih ruang nih moderator. Aduh parah. Saya bertanya di mana perintahnya ibadah Minggu? Hari Sabtu Keluaran 31 nomor 14. Al-Quran surah Al-Jumu'ah perintah hari Jumat. Perintah hari Minggu mana? Halo Bang. Di mana kamu Saya jawab ya. ditulis di dalam Astagfirullah. Quranmu untuk sholat Bang. 5 kali? Astagfirullahaladzim. Ayolah, perintah hari Minggunya mana? Untuk membuktikan kalian itu ikut Yesus atau ikut Paulus. Mana coba? Paulus ada bilang ibadah Minggu nggak? Mana perintahnya supaya kita ibadah, supaya Saya kalian balik nanya ibadah dulu. Minggu Paulus itu? Nggak, saya balik nanya. Ada Paulus Mana? bilang ibadah hari Minggu nggak? Jawab dulu. Lalu kalian mengikuti hari Minggu itu siapa? Karena Paulus mengatakan di dalam makanya Kolose saya bilang 16. ikut Paulus, bos. Ya jelas dong, ikut Paulus dong. Jelas ikut Paulus. Mau aku buktikan? Mau aku buktikan kalau kalian ikut Paulus tentang hari Minggu? Mau?
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya atau hari Sabat. Jangan mau. Itu perintahnya. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat. Itu perintah Paulus, pendiri agamamu. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 jelas itu. Harus kau pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, mengenai hari Sabat. Jangan, kamu bebas mau hari apa saja. Itu perintah Paulus tuh. Kolose 2 nomor 16 kau bilang ngaur. Inilah kalian kelemahan Kristen. Ngaur, Bible lebih paham Islam daripada waktu ente. untuk ngomong nih, parah moderator. Loh, dari tadi dia ngomong, katanya nggak dikasih kesempatan ngomong. Asa mau ngomong itu dimatiin kok speakernya. Saya bertanya, di mana perintah ibadah minggu dari Yesus atau dari Elohim? Tidak ada dibilang hari Minggu, bos. Ya nggak ada. Terus kenapa? Siapa yang memerintahkan kamu ke gereja joget-joget hari Minggu? Siapa yang joget-joget, Pak? Lalu ngapain? Itu memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersuka cita, Nama Pak. Tuhan itu dipuji dalam rumah ibadah hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Tuhan kalian yang bernama Kristus itu pada hari Minggu? Siapa yang ngajarin? Makanya saya kasih penjelasan dulu, jangan dimut ya. Ya, silakan kau jelaskan. Ya. Kasih saya waktu, oke. Tadi yang dibilang oleh Mr. Zuma 04 Official di dalam ulangan, itu adalah di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam 10 hukum Taurat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus datang, itu penggenapan atas hukum Taurat, bos. Paham? Maksud lo? Maksud lo apa? Wah, maka Maksud lo dengar apa dulu, penggerapan? bos. Sudah, dengar dulu. Kenapa hari Minggu itu dipakai? Yaitu pada saat Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa nggak pakai Sabtu aja? Kenapa nggak pakai Sabtu aja? Ya, Bang Suma, Kan perintahnya hari Sabtu. tenang dulu Bang Suma. Ya? Bang Suma tenang dulu. Hari Minggu, bos. Waduh, Kan perintahnya bos, hari salah ini. Sabtu. Kan perintahnya hari Sabtu. Kenapa kalau kamu rubah hari Minggu? Tuhan Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat, Pak. Lalu yang dipakai untuk hari Minggu itu menggenapi patokannya hukum Taurat adalah- maksudnya apa? Menggenapi hukum Taurat itu maksudnya emang hukum Taurat itu kamu? Hukum Taurat itu untuk kamu? Itu harus tuntas, Saudara, Pak. hukum Taurat itu untuk kamu. Jangan baca sepanggal-sepanggal. Hukum Taurat itu untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus Yesus menggenapi Keluar dari untuk Mesir, siapa? bos. Terus Yesus menggenapi untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Gila ente. Hukum Yahudi untuk Yahudi. Kok jadi kalian yang digenapi untuk kalian? Emang kalian siapa? Karena perintah Yesus jelas. Ketika dia hendak terangkat ke surga, dia mengatakan apa? Pergilah dan itu bukan jadikan Yesus. seluruh bangsa itu muridku. Itu bukan Yesus. Nah, inilah kalian salah paham. Itu bukan Yesus itu. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Bos, saya mau tanya, hari Jumat yang dipakai itu standar tuh kalender apa? Masehi atau Perintahnya bukan? dalam Al-Quran hari Jumat dari lo. Kita diperintah, Ya, kalau kami gitu- diperintah hari Jumat. Kalau begitu jangan pakai kalender Masehi, bos. Siapa yang pakai kalender Masehi? Siapa yang pakai kalender Masehi? Hah? Itu hari Jumat, hari kerja. Makanya semua Hari kerja. Jumat itu kalender juga Masehi. hitungan Hijriah. Hari Jumat Hijriah itu ya Jumat. Lucu ente ini. Coba. kerja. Jatuhnya hari Jumat di hitungan Hijriah itu hari apa? Jawab. Kenapa hari Jumat orang-orang pada kalau hari kerja ya? Jumat itu Enggak, aku ibadah. tanya dulu ini si Riko ini. Yang mulut Jangan lebar tapi dipakai hari otak Jumat, secuil. Pak. Pakai Ku kalender tanya Islam. samamu dulu. Ku Bukan hari tanya Jumat, samamu. Pak. Ku tanya dulu samamu. Dalam bahasa Yunani, hari Jumat itu hari apa? Hari Baal. Dalam bahasa Arab apa? Jumat. Dalam kalender Islam berapa hari, bos?
Ku tanya dulu, 1 tahun bahasa berapa hari? Yunaninya Jumat apa, hei? Ya saya nanya kamu, saya bukan ahli bahasa Enggak, Yunani. saya jelas. Kalau hari Jumat itu jelas Jumat dalam bahasa Al-Quran. Sekarang kalau hari Jumat dalam bahasa Yunani apa? Kau kenapa ketawa? Kau kenapa ketawa? Kau yang ikuti kami atau kami yang ikuti kamu? Jauh saya sebelumnya ikuti lu lah. Alkitab sudah bilang. Hah? Kamu yang sebelumnya mengikuti Alkitab sudah kami bilang. atau kami yang mengikuti kamu? Diam dulu. Hei, ikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Diam, diam, diam. Jauh Diam. sebelumnya Alkitab sudah Diam, bilang diam, akan diam, datang diam. penyesat. Ketepak, 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 ketepak. Cuma Riko, panas, buka cuma mulutmu. panas, cuma panas. Riko, Riko. Riko, buka mulutmu. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Ya Islam yang ngikuti Dia kaya lah. bilang akan datang Kitabmu bahasa penyesat. apa? Pertama, ini anak kucing satu ini diam dulu. Kitabmu berbahasa apa, Riko? Karena Kitabmu berbahasa. Alkitab itu jelas lebih duluan keluar daripada Oke, Al-Quran. oke, Jauh, Pak. oke, oke. Coba kau tunjukkan nama hari di dalam kitabmu. Silakan, Ya, silakan. ya kamu yang bertanya, kamu yang tunjukkan lah. Saya tanya kitabmu, hei, ku katakan samamu ya, nama hari-hari dalam bahasa Yunani. Sudah, Deftera, baca. Triti. Dengar. Dalam bahasa Yunani kitabmu, hari Senin, Deftera. Hari Selasa, Triti. Hari Rabu, Tetarti. Hari Kamis, Pemti. Hari Jumat, Paraskevi. Hari Sabtu, Sapato. Hari Minggu, Kiriaki. Mana Jumat di situ, monyet? Monyet, anak lonte. Mana hari Jumat di situ? Mana? Di kitabmu hari Jumat mana? Kau yang ikuti Al-Quran. Anak biadab. Ngomong-ngomong seperti itu bisa masuk surga. Udah ya? kau turun. Anak babi, turun. Sebelum saya ludahi muka, turun. Sudah bisa ludahi. Kau menghina di sini. Kau nggak tahu dasar agamamu itu lebih banyak masuk ke dalam Al-Quran. Paham kalian? Nggak ada hari Jumat itu. Dalam kitab itu nggak ada hari Jumat. Kalian mengambil hari Jumat Agung. Jumat Agung itu dari Islam, dari Quran. Paham? Dalam bahasa Yunani tidak ada hari Jumat. Hari Jumat itu Paraskevi. Kenapa kau tidak kutakan Paraskevi saja kau gunakan? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Dasar biadab. Gak tahu diri. Maling, mencuri. Diskusi-diskusi yang baik. Pakai ilmu. Jangan kau permalukan orang lain. Jul Kepli. Ini lagi anak asuh lagi. Kau turun biadab. Anjing. Turun. Jangan Asuh. terpancing banyak. Enggak ada yang baik. Kalau Nabi saya dihujat enggak ada yang baik. Tai ayam kalian semua. Dasar. Santailah Bang Suma santai. Ya kau kalau nabimu yang dihujat memang kau santai. Karena kau itu manusia yang setara dengan hewan, paham? Kami tidak. Bang Suma kalau apa jangan emosi. Kalau Ini nenekmu kiper. jangan emosi. Jangan emosi kau lah itu. Nggak usah ngajarin. Kalau penghujat Tuhanmu emang harus diludahi. dibunuh, dipantek, diludahin, kau senyum, kau tepuk tangan. Tidak bagi kami. Jangan, Berbeda kalau kita. mau hujat, saya enggak berani mau hujat. Saya Berbeda enggak berani kita, mau hujat. berbeda. Kau Tuhanmu ditombak orang Romawi, kau cium pantat Romawi. Tuhanmu dibunuh oleh Yahudi, kau jilat pantatnya Yahudi. Kami enggak. Jangan kau pernah bermimpi mendapatkan itu dari Islam, enggak. Mari kita diskusi yang baik. Ya udah, gitu dong. Diskusi yang baik. Jangan kau menghujat ya. Kalau kau menghujat, ku injak mulutmu pakai telapak kaki. Dijamin saya tidak akan. Ya, bagus. Pasti Saya suka. tidak akan menghujat. Oke, bagus. Mantap kalau Jangan gitu. kau ikuti teman-teman kau tadi itu, anak babi. Ya, jangan kau ikuti temanmu tadi itu. Mentang-mentang mereka makan babi, orang tuanya makan babi, sperma orang tuanya penuh dengan nutrisi babi, dia lahir dari sperma yang berasal dari makanan babi, tabiatnya kayak babi. Syukran bidadari. Ayo angkat topik diskusi yang baik. Ayo Mirakel mau topik apa? Jangan kalian menghujat. Saya memberikan data. Dalam bahasa Yunani, sembarang. Jumat itu nggak ada. Kalian ngambil Jumat Agung, rampok dari mana? Dari Quran. Terserah mau tadi Jumat topik Jumat Paraskevi ya? yang penting Paraskevi ya? Kita santai, jangan Paraskevi emosi. Jumat. Entah Paraskevi. apa lah dia. Karena yang nonton ini kan yang mendengar ini kan ribu. Enggak urus, he. Jangan kau ajarin saya. Kalau agama saya kau hujat, saya kasih batang leherku kau ambil.
Gak ada saya takut Dari kalau tadi agama saya saya nggak pernah kehujat. menghujat karena saya Ya lihat makanya dari itu nggak usah bukan nasihatin tipe saya, orang karena penghujat. saya kayak begini karena kalian yang bentuk. Kalian yang membentuk. Oh, Apa? Apa? Kalau kau berbicara mengenai pribadi Bang Suma, silakan kau bilang saya boneng, kau bilang kau terserah. Tapi jangan kau sentuh akidahku. Karena saya bukan Kristen. Kalau Kristen kasihi musuh, kalau saya enggak. Injak musuh. biasanya kita kalau sudah emosi orang Udah, Saya kamu diskusi apa enggak tidak sih? Ya Allah, ini emosi, anak ini. saya tidak emosi. Memang tabiat saya begitu. Saya nggak suka mendengarkan nama Nabi saya dihujat, Ya, baguslah Tuhan kalau saya nggak dihujat. Nah gitu loh. ya Ya udah. silakan tegur saya kalau saya menghujat, di mana saya menghujat silakan tegur. Ya, Saya juga siap ditegur. Karena sudah pasti saya tidak mungkin menghujat. ya sudah, silakan. Ya, silakan mereka mau topik apa, mau diskusi apa? Woi, sekarang diskusi mau Bebas, topik bebas. apa? Yang penting saling menghargai. Pakai ngajarin lagi. Jangan kau ajarin saya. Kalau menghargai jangan ajarin kita di sini, enggak usah. Silakan saudara, silakan. Saudaraku Mirakel, silakan. Ayo Mirakel silakan. Jangan curhat terus ah. Kayak Iya, anak kecil, curhat tentuan mulu. topik kita maju diskusi. Ayo, topik apa yuk? Makanya lain kali kalau ada Bang Suma hati-hati ya. Ada Bang Suma di atas sini. Sopan kita ngomong, bahaya Mute soalnya. terus ya. Jadi saya Ya sekarang Anda mau diskusi topik apa? Silakan. Mulutnya Bang Suma itu kayak rudalnya Iran kalau lagi ngamuk. Maka solang. Masih mau datang besok. Iya. Maka jangan dipancing. Ayo silakan penyembah Rudal hayai. Silakan. Iran itu menggembur. Sus. Ini Kita sih. mau topik apa? Bebas. Topiknya jelas. Yang dikutuk Topiknya oleh Elohim itu orang yang benar atau orang fasik? Orang benar. Mati bijak. pakai data ya. Ini pakai data. Mana datanya? Tuhan mengutuk orang yang benar. Mana datanya? Orang fasik. Saya pakai Alkitab. Ya, Bisa silakan. ada Alkitab di situ? Alkitab saya banyak, Bible saya banyak. Kalau Alkitab saya cuma satu, yaitu Al-Quran. Enggak, Gun, bentar izin. Harusnya lu yang bawa Alkitab. Kenapa jadi nanya? Kalau dia Bible, Bang. Oh iya Bible. Bible dia nggak ada Alkitab, dia Bible. Kalau Alkitab saya ada ini Al-Quran. Ini Alkitab saya Quran. Wih, kabur dia. Naik lagi jangan turun, naik lagi. Nggak ada yang nurunin nih. Kabur. Malu nggak bawa kitab. Paraskepi, mari kita ke Paraskepi pada hari Paraskepi. Paraskepi Bang Andi. Iya. Jadi oten-oten inilah yang berjumat-jumat agung. Jumat juga diambil dari Al-Quran. Katanya dia duluan. Kok nggak Paraskepi? Gitu kan. Mestinya kalau dia duluan Paraskepi dong. Atau ke Sapato dong. Bukan dia Sapato ya. Nggak boleh dia Sapato ya. Gak boleh, dia bukan Yahudi dia. Ya David, silakan David. Oh Buka enggak, mic-nya. dia nggak Paraskepi Bang Juma. Dia Kiriaki dia. Iya. Kiriaki Mingguan. dia. Bang. Teman-teman Kiriaki itu bahasa Yunaninya minggu. Kiriaki. Saya rasa Kristen jarang hafal itu Bang Juma ya. Nama-nama hari Yunani. Kenapa Bur? Kenapa Bang? Bukan teriyaki teman-teman, kiriaki. Teriyaki mah makanan. Kiriaki. Ya David. Yo, Ya silakan. ngomong-ngomongin Jumat nih. Kan di kampung saya tuh biasanya masjid tuh sering diputerin kori gitu. Saya sedikit hafal gitu ayatnya, cuman nggak tahu ayat apa, surah apa gitu.
Ayatnya ayatnya seperti ini, tapi maaf kalau salah bacanya. Seperti ini ayatnya, Bang. Boleh saya bacakan, Bang? Boleh, boleh. Ditunggu. Ya. Yang seperti ini, Bang. Maaf kalau bacanya salah. Yang gini, Bang. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Gitu, Bang. Mantap kali bacaannya. Itu ayat berapa, surah berapa? Itu sering dengerin Qori di masjid setiap Jumat itu, Bang. Hebat kali bacanya. Bagus sekali. Coba diulang bacaannya, coba. Cuma itu doang hafalnya. Cuma itu doang. Coba diulang lagi. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wih. Subhanallah. Zalimina min ansor. Sadaqallah. Gitu kan, Bang? Haleluya. Oh, haleluya. Kok kenapa lari ke situ? Ayat berapa? Surat dari mana itu, Bang? Saya nggak tahu soalnya. Ali Imran ayat berapa itu ya? Ayat 192 kalau nggak salah. Iya. Ali Imran ayat 192 kalau nggak salah. Ali Imran 192. Ya, teman-teman dikasih kopi-kopinya buat Bang David. Wa maliz zalimina min ansor. Kalau potongan itu Ali Imran ayat 92. Oke. Sering tuh setiap Jumat tuh di kampung saya itu muterin Qori tuh. Biasanya setiap masjid tuh hari Jumat tuh sering muterin Qori, Bang. Sadar ini kalau Cak Ali Imran 19 si David nih. Dia udah mengakui dirinya masuk neraka. Nah itu tentang neraka ya, Bang Yowa ya. Iya. Orang-orang zalim ya, betul. Iya. Itu termasuk yang nyembah manusia juga, David. Masuk Berarti neraka ceritanya ayat itu tentang neraka itu ya. Iya. Ngeri juga itu. Ngeri, makanya asadu. Ayo. Berapa, Bang? Ali Imran 192. Ali Imran. Oke. Ada ayat lain yang seirama dengan itu. Mirip gitu. Iya, mirip betul. Iya kan ya, teman-teman ya? Ada banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Iya. Dan Suaranya kecil Pak, gedein Pak. saya hanya kirim doa untuk teman-teman semuanya. Semoga moga-moga istiqomah dan sabar. Oke. Amin. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Jangan diturunin, itu mau tanya. Mau tanya dia. Siapa yang Naik nurunin? lagi, jangan diturunin moderator. Tapi dia Muslim. Muslim, Apa ya? Oh. Tadi saya sholat Jumat loh. Ada himbauan dari Dewan Masjid Indonesia. Apa sih kunut nazilah? Ada nggak himbauan sampai Makassar, Bang Juma? Saya belum dengar, Bang. Oh belum ya. Di Jakarta Iya. mayoritas.
masjid tadi kunut. Ya maksudnya agar saudara-saudara muslim dimanapun berada itu ya selamat dari akhirat, itu intinya sih doanya kunut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibawa banyak kunut katanya. Bang Handi, Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prah, lanjut. Al-Maidah 72 ya, yang dibaca teman kita tadi itu ya, atau Ali Imran? Iya, Ali Imran. Coba dibaca ulang tadi Om, sekali lagi Om. Suku jadi dibaca satu kali lagi. Oke. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Oh, Al-Maidah 72. Pantasan saya tidak dapat ininya, bacaannya. Kamu ngambil di tengahnya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu baru dapat tuh. Wa qalal masihu ya bani. Apa itunya, Mas? Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Nah itu baru andaikan tadi dari awal dapat kita. Terima kasih. Ayat itu waduh, menabok oten, menuangkan manusia. Mungkin dia hafalan aja Gurunda, sering ngedengerin di masjid. Iya. Cuma nanti lagi jangan pakai haleluya ya. Ya, sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam dan seterusnya. Itu artinya. Jadi jangan menuangkan makhluk, kufur namanya kafir, yang neraka tempatnya. Ya, dan tidak. Ya, silakan. Petrus. Selamat malam. 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 Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya. Ya, silakan. Ajaran Tritunggal atau Trinitas itu kan sudah muncul abad kedua atau abad ketiga atau abad keempat lah. Kalau ajaran Tritunggal itu salah, kalau ajaran Tritunggal itu memang sesat seperti yang dituduhkan oleh para polemikus Muslim, kenapa Al-Quran tidak mengkritik Tritunggal? Itu Pak. Baik, Anda di mute ya, mau dijawab. Apa katanya? Kenapa katanya? Kalau Tritunggal itu salah, kenapa Al-Quran tidak mengkritik? Itu intinya. Kenapa Al-Quran tidak mengkritik? Tidak mengerti itu? Kan dikritik. Ya. Kan dikritik. Iya. Malah diterangkan kemudian orang-orang terdahulu, ya orang-orang Nasara itu mengikuti. Di mana ini sumber suaranya kok? Ini si Petruknya di mute dulu Petruk. Tapi kan bisa di mute. Nah tuh, kan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu itu mengikuti siapa? Mengikuti perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu semalam itu saya bacakan. Kritik terhadap Tritunggal di mana? Itu pertanyaan. Loh. Ya itu tadi Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu di mana di situ kritik Tritunggal di mana? Al-Maidah ayat 73. Mana ayatnya Pak? Itu yang aku nanya. Astagfirullahaladzim.
Al-Maidah 73 itu Bang. Ya, tadi juga sudah dibacakan di ayat yang pertama tadi sudah disebutkan kepada saudara apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, sudah dibacakan oleh Bang Handi. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Allah yang Al-Masih itu. Oke. Padahal Oke Bang Suma. Al-Maidah 72. Al-Quran. Enggak, 73 Gurunda. Kenapa? Bang Suma. tidak ada tadi. 73-nya lebih jelas. 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Itu ada. Oke. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Betul. Iya Bang Suma, terima kasih jawabannya. Tapi aku nanya Bang Suma, di mana orang Kristen ya atau Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus? Tunjukkan saya Pak. Kalimatnya gimana? Bahwa Allah itu Yesus. Ada tidak orang Kristen? Tunjukkan saya ayat eksplisit di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Kalian sudah mengatakan itu kok. Yohanes 1. Jangan salah Pak, jangan dibalik. Orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Allah. Orang Kristen tidak pernah menyebut Allah adalah Yesus. Salah Pak, jangan dibalik. Itu Bang Suma. Tidak balik Pak. Santai Bang. Aku santai dong. Kami orang Kristen Pak, tidak ada kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Tidak. Tetapi kami mengatakan Yesus adalah Allah itu benar. Ini sama dengan saya mengatakan. Mana sih? boleh saya kasih contoh begini. Misalnya begini. Kucing adalah hewan. Tidak bisa dibalik hewan adalah kucing. Salah kalimat itu. Yang benar adalah kucing adalah hewan. Tapi kalau saya bilang hewan adalah kucing, itu salah kalimatnya. Jadi di dalam apa yang kamu pertanyakan apa? Maksud saya Pak, di dalam Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Sedangkan orang Kristen tidak mengatakan demikian. Orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah. Anda jangan tertawa. Anda jangan tertawa. Ini soal logika dasar. Logika dasar Pak Suma. Allah adalah Al-Masih dengan Al-Masih adalah Allah, bedanya apa? Salah, itu Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Sekarang saya minta dari Bang Suma. Di mana tertulis begitu di Al-Quran? Sekarang Bang Suma. Orang sedeng. Tidak. Iya Bang Suma. Oke. Kita buktikan siapa yang sakit. Oke. Sekarang Bang Suma memaksakan ayat itu bahwa ayat itu mengkritik Kristen. Pertanyaan saya. Oh ini yang mau diganti Gurunda kulkas bekas. Diam dulu Bunda. Kau paling. Boleh kita tidak percaya iman Kristen, tetapi lihat dulu apa yang diyakini oleh orang Kristen. Maksud saya begitu. Orang Kristen itu percaya Yesus itu adalah Allah, yes. Tetapi tidak bisa dibalik Allah itu adalah Yesus. Di mana tertulis Yesus? Di mana tertulis Yesus Allah? Di mana tertulis? Yesus adalah Allah. Memang di mana tertulis datanya itu? Tertulis di mana? Yesus, dengar dulu penjelasan saya. Enggak, jangan jelaskan. Tertulis di mana? Yesus adalah Allah. Tertulis di mana? Sabar, Anda tidak dengar kok sampai mau terangkan kok. Tertulis di mana banyak? Kami mengatakan itu karena Yesus itu adalah. Jangan diturunin dulu. Monyet, tertulis di mana itu? Yesus adalah Allah, tertulis di mana? Dapat Bang Handi. Gua lagi yang emosi nih Bang. Gua lagi emosi Banyuman nih. Tertulis di mana itu? Bang Suma memaksakan ayat Al-Quran. Astagfirullah, dasar babi. Tunggal. Ya Bang Suma kan. Al-Quran itu tidak mengkritik tunggal. Teramat. Kurang separuh. Gak ada Bang Suma. Gak ada ya? Gak ada Bang Suma kritik Al-Quran Bang Suma. Yang mengatakan Tritunggal yang Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada di dalam Al-Quran Bang Suma. Iya, Yesus itu adalah Allah kan? Menurut kalian? Iya, Yesus adalah Allah. Yang ungkapan itu, yang orang Kristen ungkapkan Yesus adalah Allah. Nah, itu dikritik sama Al-Quran. Itu dikritik sama Al-Quran. Di mana yang dikritik Al-Quran mana? Al-Quran mengatakan bahwa kafirlah orang yang berkata kalau Allah itu adalah Yesus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu jelas itu. Kan kalian mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Allah langsung mengatakan tidak. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih.
Kenapa ribet sih? Ya, oke Bang Suma, coba saya kasih contoh Bang Suma. Coba Bang Suma jawab. Kalimat yang mengatakan begini. Saya adalah manusia, manusia adalah saya. Mana kalimat yang benar menurut Bang Suma? Kamu adalah monyet, yang benar. Ya, coba Bang Suma. Kita ini. Saya adalah manusia, manusia adalah saya. Ya sama aja. Oh, sama saja. Oke. Iya. Bang Suma tidak belajar logika ya? Silakan. Itu Coba. logika dasar Bang Suma tidak bisa. Iya udah jangan terlalu angku kau ngomong. Coba kau kasih logika. Coba kamu logikakan perbedaan antara saya adalah manusia, manusia adalah saya. Coba. Salah secara kalimat, secara logika salah Bang Suma. Tidak bisa. Coba. Logika dasar aja. Silakan. Saya terangkan supaya kamu pintar. Iya, silakan. Bang Suma adalah manusia, itu kalimat yang benar. Kenapa? Karena Bang Suma itu adalah bagian dari manusia. Tetapi ketika manusia mengatakan manusia bagian dari manusia, ya, ketika Bang Suma ketika ada kalimat begini, manusia adalah Bang Suma, yang lain apa? Coba. Manusia adalah Bang Suma. Ketika di kemudian itu logika dasar Bang Suma. Sabar Bang dulu. Suma salah di sini. Anda tidak bisa dengan saya. Saya ajarin kamu. Diam dulu. Tak ajarin kamu. Di situ ada kerah. Di situ ada. Itu logika dasar kok tidak tahu. Ini tak ajarin kamu. Persamaannya. Diturunin dulu biar Gurunda jawab dulu. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Bang Suma adalah manusia, manusia adalah Bang Suma. Ketika di situ ada kumpulan makhluk, lalu ditanya, ini ada Bom-Bom, ini ada Edis, ini ada Suma. Yang manusia yang mana? Manusia adalah Suma. Berarti yang lainnya bukan manusia. Begitu maksudnya. Berarti manusia adalah Suma, Suma adalah manusia, itu sama. Ketika Anda mengatakan Al-Masih, Allah adalah Al-Masih dan Al-Masih adalah Allah, cakupannya kemudian adalah siapa yang disandarkan di sana. Kalau Allah berarti pencipta langit dan bumi, disandarkan kepada Al-Masih, disandarkan kepada yang paling kecil, yang kecil, yaitu makhluk. Kalau Anda balik, Yesus Al-Masih adalah Allah, berarti makhluk yang kecil disandarkan kepada yang besar. Itu perbedaannya, tetapi sama aja. Yang dibantah oleh Al-Quran, pemahaman kalau Al-Masih itu adalah Allah, pemahaman kalau Allah itu adalah Al-Masih, itu kucluk. Justru yang harus Anda permasalahkan di situ bukan itu. Yang harus Anda permasalahkan, Allah bukan manusia dan Yesus adalah manusia. Itu yang harus Anda permasalahkan tuh. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Itu yang Anda harus permasalahkan. Bukan kata Al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kenapa demikian narasi Quran? Karena orang-orang kafir menganggap bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Parah kau ini. Ayo naik lagi. Naik Abigail itu. Silakan Petrus. Ya, silakan Petrus. Ayo. Harusnya yang kau bahas itu Ulangan bilangan 23 nomor 19. Jangan omong dulu kalau logikamu sudah keliru Bang Suma. Logikamu aja kacau bagaimana. Logika dasar loh Bang Suma. Anda bermasalah dengan logika Bang Suma. Bukan hanya Anda yang bermasalah. Uklim pada umumnya bermasalah. Ini sampai subuh nggak nyambung banyak bermasalah logika Anda. Tidak bisa membedakan kalimat. Buang aja dah. Iya. Buang aja level Gurunda ngadapin orang kayak gini. Sombong lu kalau mang. Buang aja. Lame. Bukan levelnya Gurunda itu. Ya. Tempatmu bukan di sini, Bo. Tempatmu kamu tuh di atas pohon, oke? Jangan di sini. Halo, Bang. Ini lagi. Halo. Ya, silakan Jesu. Oke. Apartemen kita, Bang.
Itu salib hukuman untuk siapa? Salib hukuman untuk pada zaman orang Yahudi ya, itu kan untuk orang-orang jahat, Bang. Untuk orang jahat. Yesus orang jahat tidak? Kakap. Ya, Yesus Tidak, orang Bang. jahat bukan? Tidak. Berarti yang disalib siapa? Tetap Yesus. Kenapa? Untuk menebus kita dari dosa, Bang. Robek otaknya juga ini. Iya kan, makanya Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi dosa. Ya itu mimpi kalian. Itu kan konsep beda. Bagi Tuhan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Bagi Kristen salib itu adalah hukuman bagi orang benar. Beda. Antara Tuhan dan Kristen itu berbeda. Salib bagi Tuhan adalah hukuman bagi pelaku dosa, bagi orang fasik, bagi orang pendosa. Sedangkan salib bagi orang Kristen adalah hukuman bagi orang yang benar. Bagi Tuhan salib adalah hukuman bagi orang yang salah. Bagi Kristen salib adalah hukuman bagi orang benar. Ya, terbalik. Demi itu. Bang, Yesus itu menanggung kutuk kita berselamat. Ya itu derita lu, itu buatan kamu. Kita berbicara standar kebenaran. Yesus mengatakan, Bang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berarti orang-orang tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan hidup naik ke surga. Bangkit di situ bukan keluar dari kubur. Bangkit dari kematian, Bang. Lu pikir bukan, mana itu bangkit dari hidup? Bukan, kau jangan menghayal. Berarti bangkit itu dari hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Kamu yang logikamu rusak. Karena bangkit itu bangkit dari hidup gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Bangkit itu bukan dari kubur. Contoh nih saya ajarin samamu. Di Keluaran 9 nomor 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Itu satu. Kemudian diterangkan begini di Roma 9 nomor 17. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Siapa di situ yang dibangkitkan? Apakah dibangkitkan dari kubur? Bang, kebangkitan Yesus itu dari kematian, Bang. Lah kenapa kematian? Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Fir'aun bangkit. Makanya, Bang, tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib, kan begitu. Itu udah buatan itu, Bang. Jadi kalau memang orang-orang tidak percaya akan kebenaran Kristus itu, Yesus yang telah mati dan kebangkitan itu bukan keluar dari kubur, berarti abang juga nggak percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit. Lukas 20 nomor 8. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Membangkitkan itu maksudnya apa di situ? Bang, kita fokus kebangkitan Yesus, Bang. Lah, kebangkitan Yesus. Kalau kamu bercerita tentang kebangkitan Yesus, itu bukan anak Maria, karena anak Maria tidak pernah masuk di kubur. Yang masuk di kubur itu adalah orang yang dikutuk. Permisi Bang Jess, sebentar Bang Jess, coba. Buktikan, Bang, kalau Yesus buktikan dulu bahwa bahwa Yesus itu adalah orang dikutuk oleh Elohim. Buktikan dulu. Bang Juma, saya mau mengajukan pertanyaan ini, Bang. Selesaikan dulu si Jetsu ini. Buktikan kepada saya bahwa yang disalib itu, bahwa yang dikutuk Elohim itu adalah Yesus. Buktikan dulu kepada saya.
Kalau kamu mampu membuktikan bahwa Yesus anak Maria ini dikutuk oleh Elohim, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Tapi kalau kamu tidak sanggup membuktikan bahwa Elohim mengutuk anak Maria, berarti yang keluar dari kubur ini bukan anak Maria, bukan Yesus anak Maria. Silakan kamu buktikan dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk mati terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya tunggu, silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim, sampai dia harus disalib oleh Elohim? Dosa apa? Gak ada kan? Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Selesai kita. Bang, sate 10 tusuk bang. Bang, sate 10 tusuk. Oi, kok macet? Woi. Juma, jangan ketakutan lah. Di mute terus, di mute. Ketakutan tapi menghibur diri sendiri gitu loh. Kau nggak punya ilmu. Coba kamu tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim. Suruh dulu bang, dan ini untuk jangan di-mute, jangan gemetar, jangan ketakutan gitu loh. Iya, jadi iya. Host ini suruh dulu jangan di-mute, jangan gemetar, jangan tantrum. Host jangan di-mute. Sekarang jawab, tolong tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk Elohim. Silakan. Oke. Tenang dan minum air ya, untuk 1 gelas dulu ya. Oke. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus adalah orang yang suci, gitu ya bang ya. Berarti yang disalib terkutuk ini siapa? Dengerin dulu. Makanya berarti yang disalib terkutuk ini siapa? Bang, biar Juma nggak sesat dan Jumat mendapatkan kehidupan kekal, dengarkan gitu. Berikan kesempatan untuk bisa menjernihkan otak Juma biar selamat, tidak binasa, tidak masuk ke neraka jahanam. Gitu. Jadi berarti yang disalib terkutuk ini siapa? Dengerin dulu. Jadi Yesus disalibkan untuk menanggung dosamu Juma. Di mana hukuman salib itu untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Hukuman salib adalah untuk menebus dosa, itu tertulis di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana bahwa yang disalib adalah orang benar untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Memang kau ini Juma udah takdirmu untuk neraka jahanam, udah binasa. Mau mendengar penjelasan? Di mana tertulis? Bang, Elohim mengatakan aku mengutus aku untuk menebus manusia berdosa bang. Jadi sudah dinubuatkan bang. Bisa. Saya tanya, di mana tertulis bahwa dosa ditebus dengan menggunakan konsep Tuhan dibunuh oleh ciptaan? Itu tertulis di mana? Yang ada di Komal ini bisa ketawa untuk binasa, ya bang. Bisa ketawa untuk binasa, silakan. Di mana tertulis? Bible. Di mana tertulis? Menawarkan Tuhan menebus dosa dengan menggunakan orang yang benar. Di Komal ini malam hari ini saya katakan biar selamat dan tidak binasa bang. Di mana tertulis? Akulah jalan dan di mana tertulis? Tuhan menebus dosa dengan menumbalkan orang yang benar. Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk? Kenapa jadi penebus dosa? Hei, hei, Gimpe,
Woi benrau lu, di mana tertulis? Hah? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Jawabmu tidak. Ya berarti salah salib. Salib itu tidak bisa dipakai untuk orang benar. Gak bisa. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Gak boleh. Yesus tak berdosa. Oh bukan dia yang disalib. Yesus orang benar. Bukan dia yang disalib. Yesus orang suci. Bukan dia yang disalib. Bukan. Karena salib hanya dipaketkan kepada pelaku dosa. Jangan kau buat-buat dusta ya. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Jangan kau hembus-hembuskan dusta di sini. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Cuma kau itu sembarang bicara, kau goblok betul kau. Wih, kok marah-marah? Kenapa bisa bang? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kenapa bisa bang? Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Kenapa bisa? Biarkan. Biar nunjukin dia. Kenapa bisa bang kayak gitu ngomongnya? Anjing. Bukankah tiap hari makan anjing kok marah sama anjing? Gimana sih abang ini ah? Dasar kau babi kau. Bukannya abang yang makan babi tiap hari. Jangan diturunkan. Enggak, turun sendiri Gurunda. Enggak ada yang turun sendiri. Babi kau. Berarti babi itu jelek, tapi dimakan. Dimasukkan dalam perut lagi. Orang itu masukkan dalam perut makanan atau bahan-bahan yang kita suka. Duren, mangga, ikan. Ini dia nggak suka babi tapi dimasukkan di perutnya. Aduh, manusia tak berakal. Nah, teman-teman moderator, sebentar. Kalau ada yang gitu-gitu yang marah-marah sama Gurunda, biarkan, jangan di-mute, jangan di-kick. Biar menunjukkan ajaran aslinya, betul kan Gurunda? Kalau dia hanya serang pribadi saya, silakan sepuasnya dia. Tapi jangan coba agamaku kau sentuh. Ya, kucungkil matamu. Kukunya jantungmu kalau agama yang kau hujat. Ayo silakan. Jetsu, Yesus orang suci katamu kan? Yesus orang benar. Tapi kenapa kamu pingin kali orang benar ini yang menjadi penebus dosa? Kenapa kau pingin kali orang yang suci ini yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Apa bedanya kau dengan setan? Setan mau Yesus yang orang suci ini mati. Kamu mau supaya Yesus yang suci ini mati. Kamu dengan setan bedanya apa? Kamu sepupu sekali dengan setan. Hei, kamu sepupuan dengan setan? Atau kau kembar siam dengan setan? Setan mau supaya Yesus yang orang suci ini dibunuh. Kamu juga mau supaya Yesus yang orang suci ini dikutuk. Kamu itu cucunya setan apa? Atau jangan-jangan usiamu sudah 400 tahun? Kau adalah setan yang turun dari Gunung Galunggung, bukan? Hei! Kenapa pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Kok kau kayak setan? Tuhan tidak mau orang suci mati. Setan mau orang suci mati. Kamu mau orang suci mati. Jangan-jangan kau setan. Tan. 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 Ini penunggu Gunung Galunggung ini teman-teman. Kayaknya usianya sudah 4000 tahun dia ini. Rambutnya tinggal 1 lembar. Biji matanya udah keluar kurasa. 1 jengkal menggantung. Kenapa kamu pingin kali orang suci yang mati disalib, mati dikutuk? Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau orang suci yang disalib. Kenapa kamu mau? Kenapa? Jangan ketakutan sih. Kenapa kamu seperti setan? Kenapa sih koma Islam ini ketakutan kalau orang Kristen? Kenapa kamu seperti setan? Justru cuma setan. Lah, setannya mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Cuma setan gak mau selamat. Enggak, gue tanya dulu. Setan itu mau Yesus disalib atau setan mau Yesus jangan disalib? Setan itu tidak mau selamat, sama seperti Juma. Saya ulang. Setan mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat. Jadi itulah neraka jahanam. Gitu. Jadi
Jangan di-mute. Kalau Juma punya ilmu, setan itu, jangan di-mute. Setan itu mau Yesus disalib, saya tantang kau Juma. Atau Yesus jangan disalib. Saya bedakin kau, saya tantang kau. Kalau kau berilmu, kau sudah tidak di-mute, kau ngomong jangan di-mute. Jawab dari pertanyaan saya. Setan itu udah. Setan itu mau Yesus disalib atau tidak mau Yesus disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat, makanya menolak keselamatan yang dari Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak mau saudara dibawa dulu, saudara dibawa aja. Semua yang ada di sini. Saudara jangan mimpi di sini, jangan tahayul, jangan menipu di sini. Setanmu nggak mempan sini, nggak mempan bagi kami setanmu itu. Setan mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus disalib. Bedanya setan dengan Kristen apa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Kak? Ya, silakan. Yang setan itu mau supaya Yesus tidak disalib. Karena itu versinya Bang Zuma, makanya Yesus saya tanya dulu, apa tujuannya setan? Yaudah, Bang Zuma itu setannya. Apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak? Jangan ngarang. Udah. Kalau tidak ada ilmu jangan naik ke sini. Silakan Anda istirahat dulu. Istirahat aja dulu. Istirahat. Kita butuh manusia yang jujur, bukan manusia yang nampak seperti setan. Ya. Yudas kerasukan iblis. Anda katakan tidak kerasukan. Nah itu sudah melakukan penipuan. Ayo saudara-saudara, apa bedanya antara Kristen dengan iblis? Dua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Bedanya apa? Silakan. Ya, Alek atau Sembiring, silakan dijawab. Saya tidak ingin menjawab, tapi saya punya pertanyaan apa? Harus dijawab. Masa tidak ingin menjawab? Gimana sih? Enggak. Saya seorang Kristen, tapi saya mau mualaf karena tertarik dengan bidadari 72 di surga itu. Bagus, lebih bagus bidadari daripada kau ke surga. Saya udah borong naga. Saya borong obat kuat dari Arab ini. Oh, nggak bisa berarti nggak jadi. Anda nggak jadi. Kenapa? Anda turun di bawah. Aku Bang Juma, Anda turun di bawah. Jangan di sini. Kalau mau menghujat jangan di sini. Bukan tempatnya ini. Kita diskusi ilmiah. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap orang benar, yaitu Yesus.